Pada tahun 1904, Royce membeli mobil pertamanya, Range Rover, tetapi dia sangat kecewa dengan kualitasnya. Respon Royce adalah, I could design something better myself. Dan yang bikin orang ketawa adalah, haha, yakin kamu mau bikin mobilmu sendiri? Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nusi, selamat datang di Nusi Kreasi. Wah, udah tahun 2025 aja nih Bes. Ayo, punya resolusi apa? Barangkali ada yang punya resolusi ganti mobil menjadi mobil impian. Mobil impian yang kayak dimiliki sama Raffi Ahmad nih barangkali. Mobil Rolls Royce seharga minimal 18 miliar. Wah! Tapi kebayang gak sih, mobil impian sejuta umat ini dulu diciptain sama seseorang yang pernah punya profesi sebagai loper koran. Penasaran kan? Yuk kita saksikan cerita inspiratif dari Henry Royce, pencipta mobil Rolls Royce. Henry Royce lahir pada tanggal 27 Maret 1863 di sebuah kota kecil bernama Elwalton yang terletak di Cambridgeshire, Inggris. Henry Royce adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dilahirkan dalam keluarga yang tidak kaya. Ayahnya bernama James Royce, ini adalah seorang pedagang, menjalankan sebuah pabrik tepung yang disewa dari komisaris gerejawi. Awalnya, kondisi perekonomian keluarga Henry ini bisa dikatakan cukup ya, dengan usaha pabrik yang ada. Tetapi lambat laun ini ketika Henry Royce ini berusia 4 tahun, usaha pabrik tersebut bangkrut. Henry mulai bekerja saat dia berusia 5 tahun. Dia dipekerjakan di sebuah peternakan dan tugasnya adalah untuk mengusir burung. Bayarannya pun saat itu sangat rendah, itu hanya 5 sen. Ketika Henry berusia 9 tahun, kondisi perekonomian keluarga belum kunjung membaik. Tetapi di sini Henry harus menerima kenyataan yang lebih pahit, yaitu ayah Henry, yaitu James Royce ini meninggal dunia. Tentu saja kematian ayahnya ini membuat perekonomian keluarga semakin sulit ya, karena kehilangan pendapatan utama. Nah, di sini ibu dari Henry, yaitu Sarah Royce, ini mengambil alih dengan bekerja menggantikan ayahnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ibunya selalu menekankan kepada Henry mengenai pentingnya bekerja keras dan pendidikan. Namun dengan kondisi keuangan yang terbatas, tidak banyak yang bisa diberikan ibunya untuk pendidikan formal Henry di masa kecilnya. Pada usia 9 tahun, lagi-lagi untuk membantu perekonomian keluarga, Henry mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai loper koran. Di sini tugas utama dari Henry adalah untuk mengantarkan surat kabar kepada pelanggan-pelanggannya yang ada di kota tempat tinggalnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat sederhana dan menuntut ketekunan, tetapi bagi Henry di sini juga mengajarkan mengenai disiplin dan tanggung jawab. Meskipun pekerjaan ini tidak memberikan penghasilan yang besar, tetapi bekerja sebagai loper koran bagi Henry ini adalah pekerjaan yang bisa memberikan dia sedikit kebebasan. Kebebasan apa? Itu bekerja sambil belajar. Gaji sebagai loper koran berapa? Bahkan gak cukup. Waktu itu buat makan 3 kali sehari. Tapi malamnya dia bisa punya waktu untuk belajar sendiri, yaitu belajar matematika, engineering, kelistrikan. Meskipun selalu bekerja keras, tetapi bagi Henry Royce, dunia pendidikan dan pembelajaran teknik ini selalu menarik baginya. Meskipun begitu, karena keterbatasan ekonomi, dia tidak mampu melanjutkan pendidikan formal ke sekolah yang lebih tinggi. Pada usia 15 tahun, Henry Royce terpaksa putus sekolah untuk membantu menghidupi keluarganya dan mencari pekerjaan yang lebih serius. Kondisi keluarga yang serba kekurangan memaksanya untuk segera bekerja lebih serius dan menghidupkan dirinya sendiri. Setelah putus sekolah, Henry Royce memutuskan untuk mengejar minatnya dalam bidang teknik. Setelah mendapatkan dukungan keuangan dari bibinya, Henry mulai bekerja magang di Great Northern Railway, yaitu sebuah perusahaan kereta api yang besar di Inggris. Dia berkesempatan bekerja sebagai teknisi listrik. Di sana ia mempelajari berbagai macam teknologi, terutama dalam hal perawatan dan perbaikan mesin kereta api. Meskipun pekerjaan ini tidak memberikan gelar akademis, tetapi pengalaman yang didapatkan oleh Henry Royce dalam magang di perusahaan kereta api ini sangat penting dalam membentuk kemampuan teknisnya. Ia belajar caranya merancang, merakit, bahkan memperbaiki mesin besar dengan ketelitian yang sangat tinggi.
Henry dikenal dalam keahliannya dalam memperbaiki mesin dan perhatiannya kepada detail yang sangat luar biasa. Selain itu, bekerja di perusahaan kereta api ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada Henry untuk berkenalan dengan banyak orang yang mempunyai pengalaman di dunia teknik. Hal ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang dunia mesin dan rekayasa. Kalau orang normal kala itu pasti sudah komplain. Kenapa tidak? Karena kerjanya di sana itu sangat keras, tetapi gajinya kecil yang didapatkan. Tapi kalau Henry di sini adalah fokus untuk mendapatkan ilmu. Kerja 12 jam, lalu tengah malam lanjut belajar. Sampai malam sekali menggunakan lilin karena Henry tidak mampu membayar listrik. Bagi Henry, tempat kerjanya bisa jadi kampus, buku-buku tekniknya bisa jadi dosen. Setelah magang di perusahaan kereta api, Henry Royce lanjut mengembangkan karirnya, bekerja di berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Pada usia 21 tahun, Royce, kesini kita panggil Henry Royce dengan sebutan Royce saja ya, biar kesini makin akrab atau makin kenal dengan Henry Royce. Oke? Jadi di sini pada usia 21 tahun, Royce ini mulai bekerja di perusahaan kelistrikan di London, dan di sini memberikan keuntungan dan peluang lebih kepada Royce untuk mengembangkan keahliannya dalam bidang teknik. Di sini Royce bekerja sebagai teknisi listrik dan mulai mempelajari lebih dalam mengenai mesin-mesin kelistrikan. Walaupun Royce tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi, tetapi keinginannya untuk terus belajar menguasai teknik-teknik baru, ini membuatnya menjadi seorang ahli teknik yang sangat terampil. Keahlian inilah yang kelak membawanya untuk merancang dan menciptakan mesin yang sangat canggih. Mesin yang kelak menjadi dasar bagi penciptaan Rolls-Royce. Setelah memperoleh banyak pengalaman dalam bidang teknik dan kelistrikan, akhirnya Henry Royce memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri pada usia 21 tahun. Jadi ceritanya, pada saat dia berusia 21 tahun itu, dia mempunyai tabungan yang saat itu setara nilainya dengan $25. Teman-teman dekatnya mengatakan, "Shh, jangan dibuang-buang uangnya." Tetapi apa yang dilakukan oleh Royce adalah dia nekat untuk mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu bergerak di bidang pembuatan mesin listrik. Tataratara, ia mendirikan Royce Limited. Royce dikenal karena keahliannya dalam merancang mesin berkualitas tinggi. Ia tidak hanya memperbaiki mesin, tetapi mulai merancang dan membuat mesin itu bagaimana lebih efisien dan lebih handal daripada mesin yang saat itu berada di pasaran. Namun, walaupun Royce sudah mempunyai perusahaan sendiri dan semakin dikenal sebagai teknisi yang hebat, dia merasa dia mampu membuat sesuatu yang lebih besar. Royce memiliki visi besar untuk menciptakan mobil yang sempurna. Pada tahun 1904, Royce membeli mobil pertamanya, French Decouple, tetapi dia sangat kecewa dengan kualitasnya. Respon Royce adalah, "I could design something better myself." Dan yang bikin orang ketawa adalah, "Haha, yakin kamu mau bikin mobilmu sendiri?" Tetapi kalian tahu best, obsesi Royce terhadap detail memang sangat gila. Tiap komponen dites 100 kali, tiap skrup harus sempurna, dan gak ada kompromi. Tetapi wajar ya, banyak yang bilang Royce gila. Bayangin aja, 19 jam sehari berada di workshop demi menciptakan mobil impiannya sendiri. Pada tahun 1904 itu juga terjadi pertemuan antara Henry Royce dan Charles Rolls yang mengubah segalanya. Rolls yang memiliki perusahaan mobil sendiri tertarik dengan mesin yang dirancang oleh Royce dan mengusulkan untuk bekerja sama. Rolls yang ternyata suka kebut-kebutan langsung ingin menjajal mobil Royce 10 yang dirancang oleh Henry Royce. Dan benar saja, ketika dicoba, Royce 10 ini cukup kencang di masanya. Setelah Rolls test drive mobil Royce 10 yang diciptakan oleh Henry Royce, dia langsung mengatakan bahwa dia telah menemukan teknisi mobil terbaik di dunia. Mereka langsung deal bekerja sama pada saat hari itu juga, hanya cukup dengan berjabat tangan tanpa kontrak. Di sini Rolls yang menjual, Henry Royce yang menciptakan. Akhirnya Rolls dan Royce berkolaborasi untuk merancang mobil dengan kriteria mewah dan kencang. Dalam perjalanan bisnis otomotifnya, kolaborasi itu berjalan cukup baik. Rolls yang berlatar belakang sebagai seorang pengusaha, orang kaya, dan koneksi kelas elit di Inggris. Dia bisa menyerap keinginan pasar yang sangat tinggi terhadap
mobil mewah dan kencang. Sementara Royce mempunyai otak dan keterampilan yang sangat baik. Dia yang berasal dari keluarga miskin dan cukup uang, langsung menggarap mobil yang sangat baik. Bersama-sama mereka mendirikan Rolls-Royce Limited dan mulai merancang mobil pertama mereka, Rolls-Royce 10 HP. Meskipun Royce hanya memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, tekunan dan kemampuan teknik yang luar biasa mampu membuatnya menciptakan mobil yang sangat canggih. Mobil itu dikenal sebagai Rolls-Royce Silver Ghost, mobil yang menjadi ikon kemewahan dan keandalan. Pada tahun 1906, Rolls-Royce Silver Ghost itu dijuluki sebagai the best car in the world. Harganya $1.200. Kala itu rata-rata gaji per tahun itu $36. Wah. Tetapi bagi mereka kaum borjuis, mereka tetap beli-beli saja. Karena bagi mereka bukan beli mobil, tetapi mereka beli sebuah kesempurnaan. Filosofi bisnis Royce ini sederhana. Ambil yang terbaik dan jadikan lebih baik. Jika belum ada, maka desain sendiri. Dia nggak pernah mengejar profit, dia mengejar kesempurnaan. Dan akhirnya profit itu akan mengikuti secara natural. Bagaimana best, inspiratif banget ya dari Henry Royce ini dalam menciptakan mobil Rolls-Royce. Dan menurut berbagai macam sumber, di sini Royce ini meninggal pada saat usia beliau ini 70 tahun. Yaitu meninggal pada tanggal 22 April 1933. Meninggal karena gizi buruk dan kebiasaan kerja yang sangat berlebihan selama hidupnya. Namun di sini Royce dapat menorehkan sejarah dalam dunia otomotif. Sedangkan Rolls tercatat meninggal pada tanggal 12 Juli 1910 pada saat usianya 32 tahun. Ini meninggal karena kecelakaan pesawat terbang. Oke, di sini aku terinspirasi, teman-teman terinspirasi. Yuk ke depan kita sama-sama menginspirasi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.